Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dava Heriansa dari SMK Salam Depok 12 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan itu tentang IoT atau Internet of Things. Internet of Things atau IoT yang lebih dikenal sebagai Internet adalah sebuah konsep yang mengacu pada jaringan objek fisik yang terhubung ke Internet dan dapat saling bertukar data tanpa perlu campur tangan dari manusia. Sejarah dari IoT. IoT atau Internet of Things pertama kali dicantumkan oleh Kevin Ashton, orang pionir teknologi Inggris pada tahun 1929. Saat bekerja di pusat Auto ID Massachusetts Institute of Technology atau MIT, ia menyatakan bahwa sebuah objek atau benda bisa berkomunikasi dengan internet melalui sensor yang dipasang di dalamnya, sehingga dapat terkoneksi dengan perangkat lainnya. IoT belum banyak diperbincangkan dan belum ada teknologi yang dapat mendukung konsep tersebut. Berulah pada tahun awal 2000-an, teknologi sensor dan jaringan kabel mulai berkembang dan memungkinkan IoT untuk direalisasikan. Sering berjalannya waktu, semakin banyak perusahaan dan pengembangan yang tertarik untuk mengembangkan IoT tersebut, sehingga membuatnya semakin berkembang menjadi hal yang sangat penting di era digital saat ini. Dengan kata lain, IoT merujuk pada kemampuan suatu benda atau perangkat untuk terhubung dengan internet, mengumpulkan data, dan bertindak sesuai dengan data tersebut. Contoh perangkat IoT umum seperti sensor, kamera, lampu, otomatis, dan sebagainya. Konsep IoT telah membuka peluang besar untuk mengembangkan solusi teknologi cerdas dan aplikasi terkait dan dapat meningkatkan efisien, keamanan, dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari IoT. Manfaat dari IoT terdiri dari efisien dan produktivitas. IoT memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi secara otomatis, menghasilkan efisien yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih baik dalam bisnis dan industri. Kemudahan dan kenyamanan. IoT mungkin juga untuk mengontrol jarak jauh dan otomatis banyak perangkat sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan sehari-hari. Meningkatkan kualitas hidup. IoT dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup melalui sistem kesehatan dan rumah pintar, dan dapat membantu mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan. Cara kerja dari IoT disasarkan pada koneksi internet dan teknologi sensor. Pertama-tama, IoT dilengkapi dengan sensor yang mampu mendeteksi berbagai jenis data seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, dan lainnya. Data yang terkumpul dari sensor tersebut kemudian dikirim ke server melalui koneksi internet. Server yang menerima data dari perangkat IoT kemudian memproses data tersebut untuk mengambil kesimpulan atau keputusan tertentu. Proses ini disebut sebagai analisis. Hasil dari proses analisis kemudian dikirim kembali ke perangkat IoT untuk diterapkan pada sistem atau perangkat tersebut. Secara umum, IoT memungkinkan perangkat untuk saling terhubung dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti menghemat energi, meningkatkan efisien produksi, atau meningkatkan kenyamanan. Kelebihan dari meningkatkan kualitas hidup. IoT dapat membantu memantau kesehatan dalam seseorang serta menghubungkan mereka dengan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemudian, kemudahan dalam pengoperasian. IoT membuat perangkat yang terhubung lebih mudah untuk dioperasikan dan dikontrol, terutama melalui aplikasi mobile atau web yang mudah digunakan. Peningkatan efisien energi. IoT dapat digunakan untuk mengontrol dan memantau konsumsi energi dalam sebuah bangunan atau gedung, dan kemudian dapat digunakan untuk mengoptimalisasikan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
IoT membuat perangkat. IoT dapat membantu organisasi atau individu untuk meningkatkan efisien dan produktivitas melalui pengumpulan dan analisis data secara real time. Kekurangan dari IoT yaitu dari keamanan. IoT seringkali menjadi target serangan cyber dan keamanan dapat menjadi masalah yang signifikan karena perangkat itu terhubung ke jaringan. Lalu secara privasi, karena IoT mengumpulkan data secara terus-menerus, kekhawatiran privasi dapat muncul karena data pribadi dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah. Biaya untuk membangun, menginstal dan memelihara infrastruktur IoT dapat menjadi sangat mahal, terutama jika organisasi atau individu membutuhkan perangkat IoT khusus. Ketergantungan internet. IoT membutuhkan koneksi internet yang stabil dan kuat untuk berfungsi, dan jika koneksi internet terputus atau tidak stabil, maka IoT tidak akan berfungsi dengan baik. Dengan kerja itu penting. Kompleksitas IoT dapat menjadi sangat kompleks dengan banyak perangkat yang terhubung dan kemampuan untuk mengatur semuanya. Ini dapat menjadi tantangan bagi organisasi atau individu yang tidak biasa dengan teknologi IoT. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu jauh untuk mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Saya Davidiasa dan izin pamit. Wassalamualaikum.